Bab 137 Manis dan Manja. Devan, bisakah kamu membawa Simon datang untuk mengunjungi aku dan ayahmu? Ma, bukankah kamu baru bertemu dengannya beberapa hari yang lalu? Devan mengerutkan alisnya. Dalam beberapa tahun ini, dia tidak bisa makan dengan baik, tidak bisa tidur dengan nyenyak juga, kerja lembur sampai larut malam, lainnya, pergi ke bar dan mabuk-mabukan. Kondisinya sangat buruk. Melihat wajahnya yang kurus dan pucat, hati Helena bagaikan berdarah, terus menetes tanpa henti. Devan, apakah perutmu merasa tidak nyaman lagi? Aku melihat wajahmu sangat pucat. Berpikir, Helena tidak bisa menahan lagi dan bertanya kepadanya. Pikiran Devan hampa, ibunya yang telah dimanjakan oleh ayahnya setelah menikah bertahun-tahun bukanlah orang yang akan perhatian terhadap orang lain. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, setelah Devan tumbuh dewasa, Helena sangat jarang memperhatikan dia. Mengangkat bibirnya dan berkata, "Ma, bisa hidup bersama dengan orang yang kamu cintai, apakah sangat membahagiakan?" Dari melihat ekspresi ibunya saja, Devan sudah tahu jawabannya. Helena ditanya olehnya seperti itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam sekejap waktu dia langsung menangis dengan keras. Felis baru saja masuk dari luar, melihatnya seperti ini, dia dengan cepat menyingkirkan tablet di tangan Helena. "Kak, apa yang sedang kamu lakukan?" Sambil berkata, sambil menyerahkannya secangkir susu, "Kakak ipar memintaku untuk membawakan untukmu. Aku tidak ingin minum susu yang dibuat olehnya, ini semua salah dia. Jika bukan karena dia menyetujui iming-iming kebaikan waktu itu, Devanku pasti tidak akan dibohongi sampai begini buruk." Setelah berkata, dia mengambil susu itu dan menuangnya di samping tong sampah. Tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh iya, Felis, di mana Clover? Kamu harus mengawasinya dengan baik, jangan sampai dia bisa lari dari sini. Jika Devan kembali dan tidak bertemu dengannya, Devan pasti akan sangat sedih." Felis sudah terbiasa dengan kepolosan Helena. Berdiri, berjalan menuju keluar, berpikir, dan membawa tabletnya pergi. "Kamu tidak usah menghubungi Devan, tentang hal spesifik lain, aku akan mengaturnya." Helena mengerutkan bibirnya, mengangguk. Kelakuan seperti itu benar-benar membuat Felis curiga, apakah usianya malah berjalan mundur. "Devan. Tante, apakah terjadi sesuatu dengan ayahku?" Devan dengan cepat bertanya ketika dia mengangkat teleponnya. Felis berhenti sebentar. "Kamu kuberi waktu 2 hari, bawa Simon datang ke sini." "Tante, sebenarnya apa yang terjadi? Aku baru saja kembali kemarin. Tunggu sebentar, perusahaan ada. Kemandulan Gabriel itu adalah bawaan sejak lahir, dan bukan disebabkan oleh kecelakaan mobil." Muka Devan menyusut di dalam video call itu. "Apa yang kamu bicarakan? Sherin sekarang ada di sisi ibumu, terserah kamu mau datang atau tidak." Setelah berkata, Felis langsung mematikan teleponnya. Dan, pada siang hari berikutnya, Devan membawa Simon dan bergegas pergi ke luar negeri. Ketika mereka muncul di villa, Felis mengangkat dagu Helena. "Apakah kamu bisa melihat, putramu adalah tipe anak yang melupakan ibunya ketika sudah memiliki istri." Helena memukul lengan Felis, bergegas maju dan memeluk Devan. Sudah begitu dewasa, dipeluk oleh ibunya, ekspresi Devan agak berubah. Tifa merampas Simon dari tangan Helena. "Simon, sudah lama tidak bertemu." Kemudian kedua tangannya mencubit wajah Simon sampai hampir tidak berbentuk. Dibandingkan dengan ayahnya, bibi Simon ini berbanding terbalik perlakuannya terhadap Simon, memberikan Simon perhatian yang sangat besar. Devan dengan cemas bertanya, "Dia di mana?" "Oh iya, Nenek, Mama aku di mana?" Simon turun dari tubuh Helena, menariknya dan bertanya. Melihat kedua orang ini, Helena menjitak kepala mereka. "Kalian berdua benar-benar tidak memiliki hati nurani, terutama Devan." Melihat ibu kandungnya tepat di depan tetapi tidak memanggil malah langsung mencari istri terlebih dahulu.
Devan sedikit mengomel dan merasa sedikit malu, lalu berbisik memanggil, "Mama." "Di mana dia?" Devan bertanya lagi. Clover menatap dirinya di depan cermin, kulit putih, cantik. "Devan, akankah kamu masih merasa jijik dan ingin menghindariku?" Mendengar suara mobil di bawah, tubuhnya menjadi agak sedikit gemetar, tidak berani sampai lengah lagi. Dia baru saja turun langsung melihat Devan berlari masuk ke dalam, dan keempat mata itu saling menatap. Clover menunduk, tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi juga sedikit malu, lebih banyak merasa bersyukur dan puas. Perlakuan Devan sebelumnya, sekali lagi menjelaskan bahwa dia mencintainya bukan karena kecantikannya. "Kamu adalah wanita yang ada di dalam video itu beberapa tahun yang lalu." Simon yang digandeng oleh Felis menyadari keberadaan Clover. Dia melangkah maju dan menatapnya, alisnya berkerut. "Simon, ini adalah ibumu." Helena maju, menarik tangan Sherin. "Lihat anak ini, apakah semalam dia tidak bisa tidur karena gugup? Mengapa hari ini melihatnya bisa begitu tenang?" Mama." Simon berbalik badan, berjalan mundur dan berdiri di samping Devan. Clover ingin memegang Simon, tapi dia tidak punya pilihan selain meraih tangan kosong. Merapatkan bibir, menarik napas, maju, dan melangkah memeluk Devan. "Devan, aku minta maaf." Devan secara refleks mendorongnya pergi, pandangannya dalam, menatapnya dengan ragu. "Sebenarnya, yang manakah dirimu yang asli?" Suara itu dingin dan wajahnya gelap. Clover menyipitkan matanya, garis-garis di wajah sangat lembut. Dia tahu Devan masih marah karena kata-kata yang dikatakannya ketika itu, marah karena sikap dinginnya beberapa hari ini, marah karena dia sendiri pergi berkencan dengan orang lain, marah karena kekejamannya, tetapi Clover tidak bersungguh-sungguh. Clover tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan ini. Clover melepaskan Devan, berjalan ke depan Simon, menarik napas dan berkata, "Pada malam hari di tempat tinggal keluargamu, Simon, kamu memberiku segelas susu, benar?" Ketika Clover selesai bicara, mata Simon terbuka lebar menatapnya. Tampaknya tidak bisa berkata-kata. Masalah itu, ayahnya tidak mengizinkan Simon untuk mengatakan kepada siapapun. Dia bisa tahu, apakah dia benar-benar mamaku. "Simon, Mama minta maaf. Dulu karena ada suatu hal, Mama tidak ada jalan lain dan harus menyembunyikan penampilan Mama. Jadi, aku memberikan riasan jelek pada diriku. Aku sudah berbohong kepadamu. Aku minta maaf." Setelah dia selesai berkata, suasananya menjadi hening tidak seperti biasanya. Kemudian ekspresi Devan tiba-tiba berubah menjadi buruk. "Kamu ikut aku." Devan berkata dengan marah dan menarik Clover naik ke atas. Ketika sampai di kamar, Devan menatapnya dengan tajam, sampai dia merasa sedikit takut. Secara refleks dia berjalan mundur 2 langkah ke belakang. Aku bukan sengaja." Suara Clover sangat kecil dan sangat ringan. Devan menggigit bibir yang tipis, tenggorokannya bergulir, dan lengan panjangnya terentang, dan mendorongnya ke tempat tidur. Clover hanya merasa bahwa tubuhnya sangat berat. Detik berikutnya, di bawah bayangan hitam itu, bibirnya terhalang.